akan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersama. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah mantap, ibadah pendalaman Alkitab serial ya. Puji Tuhan, tidak henti-hentinya kita selalu rindu dan selalu ingin dan haus akan firman Tuhan. Oleh sebab itu dalam ibadah mantap ini mari kita sama-sama mengikuti ibadah ini dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, dan tentunya kita selalu fokus kepada firman Tuhan. Karena ibadah ini adalah kudus, oleh sebab itu kita harus menghargai ibadah dan menghargai Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami tidak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus, sampai hari ini Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami, bahkan Engkau selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kesempatan pada hari ini Tuhan, di tengah pekan ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, bahkan kami memberikan waktu sebaik mungkin Tuhan untuk mengikuti ibadah mantap tengah pekan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ya, hanya kuasa-Mu, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang beracara dalam ibadah ini, sehingga Tuhan Yesus, kuasa apapun Tuhan Yesus di luar kuasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau satukan hati kami, iman kami panggil nama-Mu yang ajaib itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami usirkan keluar roh jahat, roh najis Tuhan Yesus, iblis keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, sehingga kami Tuhan Yesus boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah mantap ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali lagi kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, membukakan rahasia firman-Mu, memberikan pelajaran firman-Mu terhadap kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hanya kasih karunia-Mu dan Roh Kudus-Mu saja Bapa yang berkenan atau bahkan mengurapi Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah mantap ini Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang indah sekali ya. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan yang selalu memberikan kemampuan terhadap hidup kita. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan puji Tuhan Yesus, kita akan tinggikan Dia dengan sepenuh hati kita. Kita pujikan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan
terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan. Namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat
pembukaan rahasia firman-Mu. Puji Tuhan, menyambut firman Tuhan, kita buka, kita sambut di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda, Engkau sumber sabda, Engkau sabda itu sendiri. Berkata-katalah buat kami sekarang. Kami siap untuk mendengarkan. Kami siap, kami sudah membuka hati kami. Kami sudah siapkan hati kami untuk firman-Mu masuk. Kemudian firman-Mu bertumbuh, berbuah. Firman-Mu kami lakukan. Firman-Mu kami ingat-ingat dalam kehidupan kami. Membimbing kami, membawa kami kepada keselamatan kekal. Berfirmanlah, berkata-katalah. Ya Sabda, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Itu yang bisa kita katakan, saudara ya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kenapa? Kita sudah memasuki bulan Oktober 2021. Haleluya. Oktober, November, Desember. Habis 2021. Natal habis 2021. Kalau Tuhan izinkan kita menginjak tahun 2022 ya. Dan tidak kebetulan awal Oktober mana tengah pekan sampai pas loh 1 Raja-Raja 1 ya. September kita akhiri dengan 2 Samuel 24, habis 2 Samuel. Awal Oktober kita awali dengan kitab baru, 1 Raja-Raja 1. Nah, melalui 1 Raja-Raja 1 ini Tuhan mengingatkan kita karena kita sudah menginjak Oktober 2021. Lebih cepat, dan lebih cepat lagi kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu loh secara rohani. Lebih cepat, dan lebih cepat lagi kita akan mengakhiri dunia ini. Ya, dunia ini ada batas waktunya akan dihancurkan oleh Allah dan kita kembali kepada Allah pencipta. Ya, surga mulia. Allah mengingatkan kita supaya kita nggak gagal masuk surga mulia. Melalui 1 Raja-Raja 1 di awal Oktober ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bagaimana kita mengendalikan keinginan. Jangan sampai keinginan itu menjadi dosa karena sudah matang kemudian kita gagal masuk hidup yang kekal. Mengendalikan keinginan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya keinginan? Punya keinginan boleh kok. Punya keinginan sah-sah saja. Tetapi jangan sampai keinginan kita itu salah. Jangan sampai keinginan kita keliru dan tidak ada dasar pijakan, alias tidak terkendali. Ya, ingin sukses, ingin mendapatkan keuntungan, ingin punya istri, ingin punya suami, ingin apa? Ingin populer. Itu keinginan, boleh. Dan sah-sah saja. Tetapi satu hal harus dapat dikendalikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebab betapa ngerinya keinginan bila keinginan itu liar. Bila keinginan itu membabi buta. Bila keinginan yang kita inginkan itu tidak terkendali.
Saya gambarkan bahwa keinginan yang tidak terkendali itu adalah monster yang sesungguhnya, yang sangat-sangat menakutkan, yang seharusnya dihindari, yang seharusnya diwaspadai. Ya, katakanlah keinginan itu adalah obsesi, karena obsesi itu negatif, berdasarkan keinginan yang tidak berdasarkan akal sehat. Itu obsesi negatif, keinginan yang tidak berdasar. Ya, lebih jauh saudara-saudara, ketika obsesi itu dimanjakan, ia akan melahirkan dosa yang berujung maut. Kita diingatkan sekali lagi melalui Yakobus 1 ayat 15 yang berkata demikian, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, yang melahirkan dosa. Hati-hati dengan keinginan. Dibuahi itu artinya kalau sudah tidak terkendali, harus jadi, harus iya, tidak bisa tidak. Itu keinginan yang tidak terkendali. Padahal mungkin nafsu besar, tenaga kurang. Mungkin bukan pemberian Tuhan juga. Mungkin Tuhan tidak beri untuk kita. Mungkin juga bukan porsi kita. Hanya mungkin kita melihat, mungkin rumput tetangga lebih hijau. Keinginan yang tidak pas dengan kemampuan kita mungkin. Apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya tidak terkendali, ia melahirkan dosa. Kita diingatkan lagi. Dan apabila dosa itu sudah matang, ya, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Matang, tidak bisa berubah, tidak bisa kembali lagi menjadi normal, matang. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan melahirkan maut. Ya, puji Tuhan. Hati-hati, punya keinginan tapi tidak terkendali. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Roma 8 ayat 7. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hati-hati ya. Keinginan daging itu musuhnya Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hati-hati. Jangan memelihara keinginan daging. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Puji Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu, melalui 1 Raja-Raja 1, Tuhan ingin kita belajar hati-hati dengan obsesi. Karena obsesi ini terjemahan lain dari keinginan daging. Hati-hati dengan obsesi. Ya. Hati-hati yang pertama dengan overconfidence. Apa itu overconfidence? Hati-hati dengan percaya diri yang berlebihan. Percaya diri boleh, tetapi ketika dia berlebihan bisa masuk jurang. Hati-hati. Kita baca 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, ya mentang-mentang anak raja, dia anak Raja Daud juga. Dia meninggikan diri, overconfidence. Aku ini mau menjadi raja. Nah, ini obsesi tanpa dasar. Jadi raja boleh, tapi harus ada dasarnya. Apakah dia layak di hadapan Tuhan atau pilihan Tuhan dan lain sebagainya. Aku ini mau menjadi raja, ini obsesi.
Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ya, dia melengkapi diri. Waduh, obsesinya sangat menggebu-gebu. Saudara, hati-hati ketika memiliki obsesi yang sedemikian. Ya, menggila, meledak-ledak, tidak tertahankan. Harus sekalipun melanggar firman Tuhan, sekalipun menyakiti Tuhan, harus aku lakukan. Kalau aku harus mencuri, aku harus mencuri. Kalau aku harus berbohong, aku harus berbohong. Itu obsesi. Kalau aku harus menjatuhkan orang lain, harus memfitnah, aku akan lakukan. Yang penting obsesiku tercapai. Waduh. Saudara, obsesi itu abnormal. Saya katakan, keinginan yang tidak terkendali itu abnormal. Kalau abnormal, bahasa medisnya apa? Saudara yang tahu sendiri ya, abnormal. Obsesi yang berlebihan, tidak terkendali, sekalipun harus menabrak aturan, sekalipun harus melanggar firman Tuhan. Ayat 7 sampai 10. Ini Adonia. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Terhasut. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada, ini yang masih eling nih, dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat Zohelet yang ada di samping Enrogel. Ya, overconfidence sampai mempersembahkan korban seolah-olah untuk Allah. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan pahlawan dan Salomo adiknya yang masih eling di hadapan Tuhan tidak diundangnya. Yang eling-eling, yang takut Tuhan, yang rohani pasti dicuekin oleh orang-orang yang tidak rohani, tidak digubris oleh orang-orang yang punya obsesi, mohon maaf, gila. Overconfidence, hati-hati ya. Obsesi ini overconfidence yang berlebih-lebihan. Adonia, aku mau jadi raja. Boleh-boleh aja, tapi jangan melanggar kehendak Tuhan untuk menggantikan Daud. Itu obsesi. Kenapa sih kira-kira kok Adonia sampai berbuat gitu ya? Padahal Daud masih hidup loh. Kan perikopnya dikatakan apa? Perikopnya dibilang apa? 1 Raja-Raja 1. Hari tua Daud dan soal penggantinya kan? Berarti Daud belum mati dong. Ini Daud belum mati. Anaknya kurang ajar, mohon maaf, kurang ajar. Dia obsesi ingin menggantikan ayahnya yang belum mati. Itu kan overconfidence yang berlebihan. Itu tidak terkendali, itu liar. Ya, ayat 19 kita baca. Adonia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Ya, semua diundang. Percaya dirinya, aduh. Ayat 25. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Puji Tuhan. Obsesi. Hati-hati, bisa menjerumuskan, bisa menghanyutkan. Kenapa sih Adonia sampai punya hati atau niat seperti itu? Kenapa sih kalau kok Adonia punya karakter seperti itu? Alkitab menjawab. Kenapa?
seseorang memiliki obsesi yang gila? Kenapa seseorang sampai memiliki obsesi yang liar, tidak terkendali, ditegur marah, ditegur ngambek? Kenapa? Kenapa dunia? Ada apa dengan yang lain? Ada apa dengan kita? Kok memiliki sikap liar? 1 Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya apa? Belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Kenapa seseorang belajar dari Adonia memiliki sikap yang kurang ajar, memiliki obsesi, memiliki keinginan yang tidak terkendali? Ternyata Daud tidak pernah menegur Adonia. Nah, ini pesan bagi orang tua yang punya anak. Kalau anakmu salah, tegur. Kalau engkau terlampau sayang anak, nggak mau negur, nih dia, anaknya jadi durhaka, Adonia. Anaknya jadi punya obsesi, kurang ajar. Ayahnya, orang tuanya dilawan. Ketika masa tuanya, dilawan. Ini anak yang kurang ajar. Orang tua, sebelum terlambat, didik anak-anakmu. Kalau anak-anakmu keliru jalan, salah jalan, didik. Keras nggak apa-apa, selalu mau kalahkan. Kalau anakmu dicambuk dengan rotan, anakmu tidak akan mati. Didik anakmu, ya, supaya jadi anak yang berbakti, menghormati orang tua. Kalau enggak, ya seperti Adonia, Daud ingin dilengsarkan, Daud ingin digusur. Dia undang anak raja, dia undang imam-imam. Waduh, ini kurang ajar, saudara. Pengabaian akan pentingnya didikan orang tua. Ya, orang tua, jangan malas kau mendidik anak. Didiklah anakmu rohani, takut akan Tuhan. Didiklah anakmu beribadah. Didik anakmu bisnis boleh, didik anakmu dengan yang lain boleh, tapi utamanya didik dengan firman Tuhan, utamanya bawa ke gereja, bawa untuk rajin baca firman Tuhan, bawa untuk setia dan taat mendengar firman Tuhan. Itu yang penting, taat, punya etika, punya tata krama, ajar. Ya, jangan malas mendidik anak. Jangan sayang yang keliru mendidik anak. Sayang yang benar adalah teguran yang nyata-nyata, adalah kasih yang sesungguhnya. Kalau kita katakan kita mengasihi anak, kalau salah tegur dia, itu artinya kasih. Kalau anak salah kita nggak mau negur, itu bukan kasih. Justru Anda menjadi pembunuh-pembunuh masa kini. Anda menyerumbuskan anak-anak Anda sama seperti Adonia. Ya. Anak-anak, engkau pun harus dengar. Kalau dididik oleh papa mama, kalau dididik oleh orang tuamu, jangan marah. Ada yang baik dari orang tuamu, sesuatu yang harus diperhatikan. Artinya apa? Orang tua harus bekerja keras dan berjuang mendidik anak-anaknya. Jangan pernah merasa lelah, jangan abai, jangan terserah anak deh, jangan juga lepas tangan. Ingat pesan Salomo, Amsal 29 ayat 17. Ini bagi orang tua ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau kita nggak mendidik anak kita hanya bikin jidat kita mengkerut, geleng-geleng kepala, atau mungkin bikin malu kita. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu.
dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didik. Jangan sampai nggak ada didikan. Jangan juga menganggap anak lebih rohani dari orang tua. Jangan. Kemudian orang tua nggak mengingatkan, nggak mendidik. Nanti seperti Adonia, kurang ajar. Tidak mendatangkan sukacita, hanya menyusahkan orang tua. Nah, itu dia. 22 ayat 6 Amsal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Enak. Kalau biasa dididik dari muda, tapi dari muda nggak terdidik, nggak mau dididik, keras kepala, tuanya juga keras kepala. Iya. Firman Tuhan nggak pernah salah kok, saudara-saudara. Maka pada masa tuanya pun anak muda yang dididik dari muda tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuh, didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara pernah ngajar anak nggak? Pernah nasihatin nasihat Tuhan nggak? Jangan sampai saudara sendiri nggak suka baca Alkitab, orang tua. Ya, ada sebuah ilustrasi suami istri ngundang pendeta makan bersama, di meja itu ada uang 5 juta. Acara sudah selesai, uang 5 juta raib. Tertuduhnya cuma tunggal pendeta itu yang diundang. 2 bulan orang suami istri ini menuduh pendeta itu yang mengambilnya. Ya. 2 bulan lewat, suami istri ini ketemu pendeta itu. Ya. Dan 2 bulan, selama 2 bulan suami istri itu udah nggak ke gereja lagi karena punya tuduhan kepada pendeta yang ngambil uang 5 juta. Pak pendeta, tahu nggak kenapa 2 bulan saya nggak ke gereja? Karena saya menuduh bapak mencuri uang, karena bapak mengambil uang saya 5 juta. Pendeta itu menjawab apa saudara? Uang 5 juta memang aku melihat ada di atas meja pada waktu kita makan bersama. Uang itu 5 juta saya taruh di Alkitab Bapak Ibu. Saya taruh di Alkitab Bapak Ibu uang 5 juta. Supaya tidak kecipratan minyak pada waktu kita makan. Baik nggak? Saudara, baik? Baik. Tapi yang tertuduh siapa? Pendetanya. Ternyata selama 2 bulan Alkitab itu, kenapa uang itu tidak ketemu oleh suami istri di Alkitab? Ternyata selama 2 bulan itu Alkitab ini nganggur. Ternyata suami istri itu tidak pernah baca Alkitab. Ngerti maksud saya? Bagaimana kita bisa mendidik anak, saudara? Baca Alkitab aja jarang. Saudara terlampau sibuk dengan pekerjaan, saudara terlampau sibuk dengan dunia. Bagaimana saudara mau mendidik anak? Anak kita didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kitanya harus ada ajaran juga dan nasihat Tuhan. Kita baca firman Tuhan, bukan ngarang-ngarang, bukan cuma bisnis, olahraga melulu. Ya, itu dia, mengajar mengucap syukur kepada anak-anak. Ya, belajar dari Adonia, mengapa dia bisa durhaka, mengapa dia bisa kurang ajar, karena tidak pernah ada teguran dari Daud sebagai orang tuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara, sekarang kita mau mensinkronisasikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Ya. Allah tidak mungkin salah. Orang-orang pilihan Tuhan juga hanya menuruti kehendak Tuhan dan tidak mungkin salah. Kalau kita punya keinginan, kita sinkronisasikan apakah sesuai dengan kehendak Allah. Gitu loh. Jangan kemudian kita bernafsu. Harus jadi, harus oke, harus.
Pilihan raja adalah pilihan Tuhan. Kalau raja itu pilihan Tuhan. Kalau Daud itu diurapi Tuhan. Daud takut Tuhan. Ya pilihan Daud ya pilihan Tuhan. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 48. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, pergilah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Itu dia. Ini pilihan raja, raja yang diurapi Tuhan. Berarti pilihan raja adalah pilihan Tuhan. Ya. Kalau hamba Tuhan itu pilihan Tuhan, ya pilihan hamba Tuhan itu ya pilihan Tuhan. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Dengan kata lain, singkat kata, pilihan raja adalah pilihan Tuhan. Karena Raja Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 22 katakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan saudara mengusik hamba-hamba Tuhan. Jangan berlaku kurang ajar. Jangan berlaku lancang, mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Ada loh akibatnya, saudara. Bukan gak ada akibatnya, ada loh. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Kita harus pandai mengoreksi diri. Mengapa sesuatu hal yang tidak baik terjadi dengan diri kita? Salah satunya, bagaimana sikap kita kepada hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Artinya bahwa Tuhan tidak salah akan siapa yang telah dan akan ditetapkannya. Itu dia. Ya. Kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Keinginanku, obsesi, ambisiku sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Niatku sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Ya, Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Lewat pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita harus memiliki perilaku yang menyadari kesalahan. Perilaku yang gentle, kalau salah ngaku salah. Kalau salah ngaku. Kalau keliru ngaku keliru, dosa ngaku dosa. Sederhana kok, jangan keberatan gengsi untuk ngaku salah, ngaku dosa. Untuk cabut kata-kata. Ayub aja cabut kata-kata di hadapan Tuhan kok. Kenapa sih kita hamba Tuhan? Nah, kita juga semua hamba Tuhan nih, pendeta-pendeta. Kok gengsi amat sih kalau untuk minta maaf? Untuk ngaku salah kok gengsi amat sih? Kayaknya keberatan jabatan gitu. Kayaknya keberatan gelar gitu. Kenapa sih? Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita bisa sinkronisasi keinginan kita dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita memiliki perilaku yang menyadari kesalahan, mudah menyadari kesalahan. Jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan tidak lupa. Seringkali manusia pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak sadar kalau sudah melakukan salah. Apalagi tidak sadar, waduh itu benar-benar, mohon maaf, ndablek. 1 Raja-Raja 1 ayat 49 sampai 53. Maka semua undangan Adonia itu terkejut lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Setelah tahu Daud mengangkat Salomo, takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Ya. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai ksatria, gentle, ngaku salah,
maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang-orang menjemput Adonia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ya, selamat Adonia karena sadar perilakunya salah. Ini dia telah menyadari bahwa Tuhan tidak berkehendak atas Adonia, atas dia menjadi raja. Ayo, eling, segera sadar. Raihlah, milikilah perilaku yang mudah minta maaf. Bukan yang keberatan gengsi, keberatan jabatan, keberatan harta sehingga sulit untuk ngaku salah. Jangan, saudara-saudara. Ya, kita harus pandai seperti itu. Mengendalikan keinginan, belajar dari Adonia. Apa itu? Yang pertama, tadi yang sudah kita dengar, yang pertama, mematikan obsesi. Mematikan obsesi. Karena obsesi dasarnya adalah hawa nafsu, kedagingan. Ya, saudara-saudara, obsesi itu negatif. Obsesi itu destruktif. Merusak. Obsesi cepat atau lambat menggerogoti sifat-sifat kerohanian dalam diri seseorang. Jadi obsesi itu harus dimatikan. Kita simak pesan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, keinginan daging, obsesi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, ini obsesi, keinginan daging, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, murka Allah, murka Allah. Tidak ada untung-untungnya memelihara hawa nafsu, keinginan daging atas orang-orang durhaka. Puji Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan? Matikan obsesi. Keinginan yang tidak berdasar, yang melanggar firman Tuhan, yang bukan milik kita, yang bukan porsi kita, yang bukan hak kita. Lebih rohani, yang bukan Allah mau untuk kita. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikan keinginan? Jangan suka memaksakan kehendak sendiri. Itu dia. Adonia memaksakan kehendak sendiri. Tuhan mau jangan suka memaksakan kehendak sendiri. Kehendak kita belum tentu kehendak Tuhan. Tetapi berusahalah untuk menemukan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan, saya harusnya di mana ya? Tuhan, saya harusnya di posisi apa ya? Tuhan, saya harusnya kemana ya? Ya, berusaha menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Satu-satunya langkah bijak supaya kita terhindar dari maut adalah mencari atau menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 5 ingatkan kita untuk hidup bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Rasul Yohanes ingatkan kita dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tuh, hati-hati, keinginan daging akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Kendalikan keinginan kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Oleh karena firman Tuhan yang barusan kita dengar, maka sekarang kita mau katakan kepada Tuhan dan kita mau persembahkan diri kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, supaya kita bisa mengendalikan
keinginan kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan ya Yesus, sebagai ibadah yang kita mau katakan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mau menyembahmu, Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Hanya satu alasan, Untuk kemuliaan ya, nama ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namaku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Aku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Yesus yang layak diagungkan. Semuanya untuk kemuliaan namamu. Semuanya untuk kemuliaan namamu. Semuanya untuk kemuliaan namamu. Yesus, Yesus, Yesus. Allahku, mempelaiku, juru selamat, sumber berkat, sumber pertolongan. Engkau perisaiku, Engkau menara penjagaanku, perlindungan pemelihara yang dahsyat. Syukur, kami bersyukur. Oleh karena Engkau bertata di dalam kehidupan kami, ya Allah Tritunggal,
Oleh karena Roh Kudus sudah diutus oleh Bapa di dalam sorga untuk menjadi parakletos kami, maka kiranya kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu, mengendalikan semua keinginan-keinginan negatif kami, obsesi-obsesi kami yang berlebihan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan kami, yang mengoreksi kami, yang membawa kami kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih. Kiranya bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia juga kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga pemulihan yang seutuhnya terjadi untuk negara dan bangsa yang kami cintai, untuk seluruh umat Tuhan di negeri ini, seluruh denominasi. Engkau juga memulihkan, memberkati dan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih yang sakit mental oleh karena keinginan daging yang tak terkendali, oleh karena kuasa firman Tuhan, mereka semua disembuhkan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, ya Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu begitu besar, Kasih-Mu begitu nyata atas kami Tuhan, sehingga firman-Mu masih Engkau pendengarkan buat kami. Terima kasih. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan kami terima di dalam hati kami yang subur. Terima kasih. Dan sebentar Bapa di sorga, kami akan berpisah. Kami mohon berkat-Mu. Kami angkat hati kami dan angkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami semua, berkat surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera yang diikat di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin.